Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 590, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 186 ayat 1. Tuhankulah harapanku yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih Allahku, pintahu pedomanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Advent pertama hari ini, tertulis pada 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 43, ayat 1 dan ayat keempat. Hai orang bijaksana, siapkan hatimu. Rajamu segera datang, menebus dosamu. Kasih anugerah yang datang dari surga, membawa kehidupan kepada manusia. Dengarkanlah doaku, ya Yesus Tuhanku. Sucikanlah hatiku, ya Juru Selamatku. Diami hatiku, jadikanlah rumahmu jiwaku dan mulutku selalu memujimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan, serta pikiran kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 678 ayat yang pertama. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada Matius 3, ayat 1 sampai 12. Marilah kita membacanya secara bergantian. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penyirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Ku harus bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-elukan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan
perbuatanku memuji-Mu Tuhan. Penghuni kota Sion bersorak bagi-Mu, jiwaku pun menyongsong datang-Mu Tuhanku. Dengan hati ceria ku puji nama-Mu, kerja dan rancangan-Ku sesuai maksud-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nomor 45 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Hosiana anak Daud, Dia mau melawat kita. Beri tempat di hatimu, ratakan jalan baginya. Ranting palma angkatlah, sambut Tuhan soraklah. Hosiana datanglah, masuk dalam hati kami. Kami sungguh bergema menyambut-Mu Tuhan kami. Kini kami berseru, datanglah Kau Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent, yang sekaligus menjadi Minggu Tahun Baru Gerejawi. Jadi informasi untuk kita
sekaligus penyegaran bahwa gereja memakai 2 kalender. Jadi kita orang Kristen itu memakai 2 kalender. Yang pertama yang kita pakai adalah kalender internasional yang awalnya 1 Januari dan akhirnya ujungnya 31 Desember. Jadi dalam hidup sehari-hari, di kantor, dalam urusan lain-lain, kita memakai kalender internasional itu. Nah, tetapi gereja juga memakai kalender satu lagi untuk ibadah, yaitu kalender gerejawi atau kalender ibadah. Nah, kalender ibadah atau kalender gerejawi ini, itu yang tercantum dalam agenda dan almanak HKBP, dia berawal bukan 1 Januari, tetapi minggu Advent yang pertama. Karena itu dalam tradisi gereja, minggu Advent pertama hari ini adalah tahun baru gerejawi. Nah, saudara-saudara, kalender gerejawi ini disusun oleh bapak-bapak gereja kita ratusan tahun yang silam. Mengikuti peristiwa-peristiwa Kristus. Jadi kalender ibadah yang kita jalani, kita hayati minggu demi minggu selama setahun, itu mengikuti peristiwa Kristus. Yang merupakan sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah. Dimulai dari penantian kedatangannya atau minggu Advent. Berlanjut kepada kelahirannya atau Natal. Kemudian berlanjut kepada penampakan pernyataan kemuliaannya atau epifania. Kemudian kepada penderitaannya. Lantas berlanjut kepada peristiwa kematiannya. Dalam istilah lain kita pakai Jumat Agung. Sesudah itu kepada kebangkitannya, yaitu Paskah. 40 hari sesudah Paskah, berlanjut kepada kenaikannya ke sorga. Dan 10 hari sesudah kenaikannya ke sorga adalah perayaan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Kristus itu. Kemudian masuklah dalam minggu-minggu biasa, dan kemudian dia berujung dalam minggu ujung tahun gerejawi, yang sekaligus juga menjadi minggu peringatan orang meninggal. Itulah yang kita rayakan minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam siklus yang baru, minggu Advent. Saudara-saudara, apa gunanya bapak-bapak gereja menyusun kalender ibadah yang kita lakoni, kita jalani minggu demi minggu itu, mengikuti peristiwa Kristus itu? Penantian kedatangannya, kelahirannya, penampakan kemuliaannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan turunnya Roh Kudus. Supaya pengenalan kita akan Kristus, anak Allah itu. Supaya pengenalan kita akan keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus itu menjadi lengkap atau utuh. Jadi sadar atau tidak sadar, ketika saudara dan saya bergereja minggu demi minggu selama setahun, kita diajak untuk mengenal, menghayati secara lengkap, secara utuh peristiwa keselamatan itu. Yang berpusat dalam Kristus anak Allah itu. Dimulai dari penantian kedatangannya atau Advent, sampai nanti kepada turunnya Roh Kudus. Nah, yang kedua, kalender ibadah yang kita lakoni, kita hayati saban minggu itu menuntun kita untuk mengikuti ritme Kristus. Jadi sadar atau tidak sadar, ritme hidup kita menjadi sama dengan ritme hidup Kristus. Tanpa sadar, hidup kita dituntun untuk berpusat dan bersumber kepada Kristus. Jadi seluruh hidup kita, tindakan kita, sadar atau tidak sadar, minggu demi minggu, bulan demi bulan terus itu dibentuk, ditempa sesuai dengan peristiwa-peristiwa Kristus. Nah, saudara-saudara, salah satu unsur dalam kalender ibadah, kalender gerejawi itu adalah yang dinamakan
Minggu Advent. Jadi ada 4 Minggu Advent. Menurut bapak-bapak gereja kita, sebelum orang Kristen merayakan pesta kelahiran, pesta Natal Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen harus lebih dulu 4 pekan beradvent. Dia harus melewati dulu masa penantian selama 4 pekan. Barulah dia masuk dalam sukacita Natal atau peristiwa kelahiran Yesus itu. Nah, apa itu Advent? Nah, mari kita segarkan penghayatan kita akan Advent. Pertama, dengan Minggu Advent itu kita diajak untuk mengenang, mengingat penantian umat perjanjian lama. Penantian para nabi perjanjian lama akan kedatangan Sang Mesias. Jadi dalam masa-masa Minggu Advent ini, kita mengenang bahwa pernah umat perjanjian lama, para nabi itu menanti sangat lama akan kedatangan Kristus, kedatangan Sang Mesias itu. Dan mereka setia menantikannya. Nah, melalui minggu-minggu Advent ini kita diajak untuk menyatukan iman kita dengan iman para nabi PL itu. Iman umat perjanjian lama itu sebagai umat yang selalu menanti. Nah, yang kedua, Advent itu sudah kami singgung tadi adalah persiapan kita. Secara spesifik, persiapan batin. Persiapan hati kita menyambut kelahiran Kristus. Nah, bapak-bapak gereja kita mengatakan pesta Natal itu bukan pesta duniawi. Pesta Natal itu adalah pesta rohani. Nah, supaya orang dapat merasakan sukacita dan makna Natal yang penuh, dia harus mempersiapkan batinnya. Dia harus mempersiapkan hatinya. Bukan persiapan fisik, bukan persiapan dekorasi, bukan persiapan makanan yang berlimpah, tetapi terutama mempersiapkan batinnya untuk merayakan Natal itu melalui doa, melalui permenungan, melalui puasa. Nah, yang ketiga, Advent itu adalah penantian kita, persiapan kita, penyongsongan kita kepada kedatangan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja. Tetapi Kristus berjanji, dia akan selalu bersama dengan kita sampai akhir zaman. Dia akan selalu datang mengintervensi, menolong kita dalam kenyataan keseharian hidup kita. Dan pada minggu-minggu Advent inilah kita mencoba menghayati kedatangan Kristus dalam hidup keseharian kita, menjawab penantian-penantian kita. Nah, saudara-saudara, sebagian dari kita hidup dalam penantian. Bahkan ada yang menanti dengan merintih dengan air mata. Ada yang menanti lama untuk bisa berjumpa dengan jodoh kekasihnya. Ada yang menanti supaya Tuhan memberkati buah cinta kasihnya untuk mendapatkan anak. Menanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih, 10 tahun atau lebih. Dan mereka menanti dengan air mata. Ada yang menanti kesembuhan. Menanti berbulan-bulan, bahkan menanti lebih dari 1 tahun supaya dia bisa sembuh. Ada yang menanti supaya usahanya bisa bangkit kembali. Ada yang menanti supaya anaknya bertobat atau orang tuanya. Ada yang menanti supaya dia bisa berdamai kembali dengan keluarganya. Di masa-masa Advent ini, kita mau menghayati penantian-penantian itu. Karena itu minggu-minggu Advent ini sebaiknya diisi menjadi minggu-minggu doa, menanti-nantikan Kristus datang dalam keseharian kita, menjawab, mengabulkan doa-doa, harapan dan kerinduan kita. Tapi ada makna Advent yang lebih besar. Apa itu? Yaitu penantian kita
akan kedatangan Kristus dalam seluruh kemuliaannya pada hari Tuhan. Kristus datang dalam kerendahan 2000 tahun yang silam. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Sekarang dia duduk sebagai raja di sebelah kanan Allah. Dan dia berjanji akan datang kembali menjadi hakim agung, mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Dan kita mengarahkan hati kita kepada hari yang agung itu, kepada kedatangan Kristus kembali itu. Kalau tadi yang pertama, Advent yang pertama itu, pengenangan kita akan penantian di masa lampau, maka makna Advent yang keempat itu juga adalah antisipasi kita, penyongsongan kita kepada kedatangan Kristus di hari depan kita yang kita tidak tahu kapan. Tapi cepat atau lambat, hari Tuhan akan tiba. Nah, saudara-saudara, kami mengajak supaya kitab Nabi Yesaya yang kita baca tadi, kita hayati dalam terang Advent semacam itu. Nah, apa pesan kitab Nabi Yesaya kepada saudara dan saya di Advent pertama ini? Pertama, supaya kita berpengharapan kepada hidup baru yang dikerjakan Allah dalam Kristus anaknya. Supaya kita berpengharapan selalu kepada kehidupan baru yang dikerjakan Kristus dalam anaknya. Itu yang kita baca tadi di ayat yang pertama. Dari tunggul Isai akan tumbuh sebuah tunas. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kerajaan Daud, anak Isai itu digambarkan seperti pohon yang sudah ditebang. Tinggal tunggulnya. Tetapi Allah membuat tunggul itu kembali bertunas. Bahkan bertambah besar, berbuah selama-lamanya. Dan tunas itu adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, ini mengajak kita untuk selalu berpengharapan kepada hidup baru. Bahwa Tuhan bisa, Allah bisa memberikan kepada kita hidup baru. Walaupun kita tidak lagi melihat alasannya. Karena itu, ketika saudara dan saya merasa hidup kita seperti pohon yang sudah ditebang. Ketika kita merasa hidup kita seperti tunggul kayu yang kering dan busuk, yang tidak lagi punya harapan, ingatlah kepada firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini. Tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan bisa membuat hidup kita kembali bertunas, kembali berkembang, kembali hidup, kembali berbuah. Karena itu, mari kita berharap kepadanya. Mari kita berharap kepadanya. Mari kita pakai minggu-minggu Advent ini untuk berharap bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang baru. Kemungkinan-kemungkinan yang baru, jalan-jalan yang baru, peluang-peluang yang baru bagi saudara dan saya. Yang kedua, ayat kedua, supaya kita berpengharapan bahwa kita juga akan dipenuhi oleh Roh Allah itu yang ada, yang telah turun kepada Kristus. Kita baca tadi di ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Kristus dipenuhi dengan Roh Allah. Karena itu Kristus dipenuhi dengan pengetahuan, dengan kepintaran, dengan nasihat, dengan kekuatan. Dengan rasa takut akan Allah. Dan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus itu, Roh Kristus itu kepada saudara dan saya. Sekali lagi,
Kristus berjanji, Dia mau memberikan roh Tuhan itu, supaya kita penuh dengan hikmat, kita penuh dengan pengetahuan, kita penuh dengan pengenalan akan Tuhan, kita penuh dengan nasihat, kita penuh dengan kekuatan, kita penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita pakai minggu-minggu Advent ini untuk berdoa, untuk merenung, meminta Tuhan, berikanlah roh-Mu itu kepada kami. Karena itu masa-masa Advent ini supaya kita isi menjadi masa-masa permenungan, masa-masa doa untuk meminta supaya kita juga dipenuhi oleh roh itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kuat dan dapat berdiri dengan teguh menghadapi tantangan dunia yang sangat luar biasa sekarang. Supaya saudara dan saya dapat berdiri kokoh, berdiri teguh menghadapi tantangan dunia yang sangat luar biasa yang kita hadapi sekarang. Supaya kita dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan pengetahuan, dipenuhi dengan kepintaran, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Dan pada masa Advent inilah kita mau bersujud, berdoa, meminta Tuhan, berikanlah kami roh-Mu itu. Ya Kristus, berikanlah kami roh-Mu itu. Supaya kami juga penuh dengan hikmat, kekuatan, pengenalan akan Tuhan, dan rasa takut akan Dikau. Yang ketiga, itu bisa kita lihat di ayat 3-5. Supaya kita tetap berharap kepada penguasaan, kepada perajaan, kepada pemerintahan Kristus itu. Yesaya 11 ayat 3-5 menggambarkan bahwa pemerintahan, gaya, karakter Kristus memerintah itu, meraja itu, berbeda dengan gaya dunia ini, berkuasa, meraja. Bagaimana dikatakan tentang gaya, tentang karakter Kristus memerintah? Kesenangannya akan takut akan Tuhan. Pertanyaan, siapa penguasa dunia ini yang senang takut kepada Tuhan? Siapa orang yang berkuasa, yang mau merendah dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya? Saudara-saudara, bagaimana karakter, bagaimana gaya, bagaimana jalan Kristus itu? Saudara-saudara, Dia menghakimi orang-orang yang lemah, orang-orang tertindas dengan keadilan dan kejujuran. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi, untuk menyingkirkan, untuk membodoh-bodohi orang yang lemah, yang kecil dan miskin. Tapi Dia pakai kekuasaannya itu untuk membela orang-orang yang karena kekecilan, karena kelemahannya tidak sanggup membela dirinya sendiri. Bagaimana karakter Kristus itu memerintah dan meraja? Dia tidak pernah mau menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ayat 5. Siapa penguasa dunia ini? Siapa pemimpin di dunia ini yang mau bertekad tidak akan pernah melepaskan kebenaran dan kesetiaan, menjadikan kebenaran dan kesetiaan itu sebagai ikat pinggang yang selalu mengikat tubuh dan jiwanya. Saudara-saudara, pada minggu-minggu Advent inilah kita berharap bahwa Kristus yang meraja sedemikian itu mau menunjukkan kuasanya kepada kita. Dan sekaligus mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak harus berharap mengatakan, oh itu nanti 1000 tahun lagi baru terjadi. Kita boleh berharap karena Kristus sudah datang. Dan Kristuslah sekarang yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kita bisa berharap bahwa Kristus akan menunjukkan kuasanya. Memerintah dunia ini dengan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan kasih. Dan kita bisa belajar dari Dia melakukan hal yang sama. Supaya ketika saudara dan saya
memiliki sedikit atau besar kekuasaan, kita akan lakukan hal yang sama. Dan pada masa-masa Advent inilah kita merenungkan semua itu sekaligus bertekad akan meneladani Kristus. Yang keempat dan terakhir, itu kita lihat di ayat 6 sampai 10. Supaya kita tetap berpengharapan kepada damai yang dibawa oleh Kristus itu. Ayat 6 sampai 10 mengatakan bagaimana suasana yang terjadi ketika Sang Mesias itu datang. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Saudara-saudara, kita tidak harus menafsirkannya secara hurufiah. Tetapi dari visi, dari lukisan itu kita bisa berharap bahwa bila Kristus memerintah, bila Kristus datang, hari ini atau besok, dekat atau masih jauh, damai, harmoni, rekonsiliasi bisa terwujud. Sebab itu saudara-saudara, pada masa-masa Advent ini kita mau diajak untuk merenung bahwa damai, harmoni, rekonsiliasi itu bisa terwujud ketika Kristus datang. Sebab itu jangan putus asa. Jangan pernah mengatakan seolah-olah perang akan abadi. Jangan pernah mengatakan seolah-olah permusuhanmu itu abadi. Jangan pernah mengatakan seolah-olah kebencianmu itu tidak akan pernah berakhir. Sebab Kristus, Sang Mesias itu sudah datang. Dan dia berjanji akan datang kembali. Supaya damai, harmoni, rekonsiliasi terwujud. Di rumah tangga, di keluarga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Selamat Advent, saudara-saudara. Mari kita memakai masa-masa Advent ini sebagai masa doa, masa permenungan, masa puasa. Sebelum pada akhirnya kita tiba dalam pesta besar, hari keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus Putranya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Berikanlah kepada kami roh-Mu, supaya kami dapat memakai masa-masa Advent ini untuk mengenang penantian umat-Mu, penantian para nabi perjanjian lama yang begitu panjang akan kedatangan Sang Mesias. Supaya kami pun setia menanti-nanti seperti mereka. Supaya kami satukan iman kami dengan iman para nabi yang menanti itu. Ya Allah, berikanlah kepada kami roh-Mu, supaya kami bisa memakai masa-masa Advent ini untuk mempersiapkan hati kami, batin kami, menyambut perayaan kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Ya Allah, sebelum kami tiba ke dalam perayaan agung Natal Tuhan Yesus, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau perbaikilah hati dan pikiran kami, Engkau kuduskanlah kami. Dan biarlah kami memakai 4 minggu Advent ini untuk merenung, melakukan introspeksi dan koreksi diri kami, supaya kami benar-benar Tuhan dapat mengambil bagian dalam sukacita, dalam kepenuhan makna kelahiran Tuhan. Tapi ya Allah, biarlah kami juga memakai masa-masa Advent ini sebagai masa doa kami, untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam keseharian kami, menjawab penanti-nantian kami. Sebagian dari kami ya Allah menanti dalam air mata, dalam rintihan. Ada yang menanti kesembuhannya. Ada yang menanti untuk dapat bertemu dengan jodohnya. Ada yang menanti kelahiran buah cinta kasihnya. Ada yang menanti supaya Tuhan memberkati usaha yang telah dirintisnya dengan susah payah. Ada yang menanti pertobatan akan anggota keluarganya. Ada juga yang menanti akan ajalnya sendiri.
Ada yang menanti perdamaian dengan orang yang pernah mencintai dan dicintainya. Tuhan, berkati semua penantian kami itu. Biarlah kami pakai masa-masa Advent ini meneguhkan iman, meneguhkan kasih, meneguhkan pengharapan kami. Ya Allah, berikan juga kepada kami roh-Mu, supaya kami dapat mengarahkan dan mengerahkan semua kekuatan kami untuk menyongsong hari yang agung, hari kedatangan Kristus kembali. Tuhan, ingatkan kami, supaya kami tidak hanyut dalam dunia masa kini, tetapi juga supaya kami tidak tenggelam dalam masa lalu kami, tapi biarlah kami membuka hati kami untuk menatap masa depan kepada masa depan kami bersama Kristus. Karena itu ya Allah, kami tidak tahu berapa lama lagi Kau izinkan kami hidup di dunia ini. Tetapi kami mau bersama-samalah dengan kami, supaya kami selalu menatap kepada Kristus yang sekarang duduk di kanan Allah sebagai penguasa, yang akan datang kembali menggenapkan semua keselamatan yang telah dikerjakannya. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa gereja-Mu demi nama Kristus. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita untuk pelayanan khusus Komite HIV/AIDS HKBP sambil bernyanyi. Hai umat yang percaya, bersorak-sorailah, Rajamu sudah tiba, membawa bahagia. Walau tidak gencar, beritalah watannya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasanya. Kemuliaan dunia tak diharapkannya, di surgalah tahtanya, rumahnya yang bakal. Di atas dunia kuasanya tersembunyi, hingga saatnya nanti kan nyata semuanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami semakin mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
Mohon padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun gerejawi yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun gerejawi yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang berlimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat kepada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu. Sungguh tidak terkira kasih setiamu selama 1 tahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu, dan janganlah biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Janganlah biarkan gereja-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan itu. Berserulah Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga memuliakan nama-Mu. Lindungilah dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.